Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah membukakan pintu hati dan pikiran kita supaya lebih mudah dalam memahami suatu materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Jadi diharapkan setelah anandaku memperhatikan video penjelasan materi kali ini, diharapkan anandaku dapat melakukan penjumlahan pecahan campuran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Nah, jadi yang perlu anandaku ketahui dan perlu diingat bahwa dalam penjumlahan pecahan itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah penyebutnya ya. Apakah sudah sama atau tidak? Nah, jika sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Namun jika masih berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, perhatikan contoh berikutnya. Nah, bagaimana jika yang dijumlahkan adalah pecahan-pecahan campuran? Nah, perhatikan contoh penjumlahan pecahan campuran berikut. Jadi 3, 1/2, 3, 1/2 ditambah 1, 2/3. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan campuran. Jadi 3, 1/2 itu adalah pecahan campuran, 1, 2/3 juga adalah pecahan campuran. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi tadi 3, 1/2, 3, 1/2 ditambah 1, 2/3. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini itu ada dua cara. Jadi sebentar Ibu akan jelaskan cara pertama dan cara kedua. Tergantung anak-anakku yang mana lebih mudah dipahami. Nah, itulah yang dipakai. Yang penting hasilnya tetap sama. Jadi cara pertama ini Ibu tulis cara 1. Cara 1. Jadi cara 1 itu adalah dengan mengubah pecahan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi cara mengubahnya itu 3, perhatikan ya. 3, 1/2 itu diubah menjadi pecahan biasa. Jadi dengan cara 3 dikali 2 itu hasilnya 6. 3 kali 2 hasilnya 6. Setelah dapat hasil perkalian, kita tambah dengan angka 1. Jadi 3 kali 2, 6, tambah 1 itu 7 per 2. Ditulis ulang kembali 2. Jadi 3 kali 2, 6, tambah 1 itu hasilnya 7/2. Nah, selanjutnya 1, 2/3. Nah, sama dengan. Jadi penjumlahan diubah dulu ke pecahan biasa. Jadi caranya sama tadi dengan yang pertama ini. 1 dikali 3 hasilnya 3. Kemudian ditambah 2. Jadi Ibu tulis ulang kembali sini supaya lebih dipahami. 1 dikali 3. Dalam kurung artinya itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Setelah dapat 1 kali 3 hasilnya 3 ditambah 2 per 3. 3 ditulis ulang kembali ya karena dia penyebut 3. Nah, 1 kali 3, 3 tambah 2 itu hasilnya 5 per 3. Nah, kita sudah mendapatkan pecahan biasanya. Jadi 3, 1/2 itu pecahan biasanya 7/2. 7/2 ditambah
5 per 3. 5 per 3, ingat 5 per 3 itu diperoleh dari 1 2 per 3. 5 per 3. Nah, selanjutnya sama dengan penjelasan kemarin. 7 per 2 ditambah 5 per 3, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. Jadi, kita mencari KPK artinya kelipatan dari 2 dan 3. Kelipatan 2 dan 3 itu bisa dengan cara langsung dikalikan 2 kali 3, hasilnya 6. Hasilnya 6. Jadi kita menggunakan penyebut 6. Penyebut 6. Nah, masih ingat kan cara yang pertama dengan cara 6 dibagi 2. 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Nah, setelah dapat 3 kita kalikan jadi 3. 3 kali 7 hasilnya 21. Kita tulis 21. Nah, ini sudah 7 per 2, kita pindah ke 5 per 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, selanjutnya setelah dapat kita tinggal menjumlahkan 6 ini tidak ditambah ya, ditulis ulang kembali. Nah, selanjutnya 21 tambah 10 itu 31 per 6. Selanjutnya karena 31 per 6 artinya pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka terlebih dahulu kita sederhanakan. Jadi 31 per 6 ini kita sederhanakan dengan cara membagi. Membagi ya, 31 dibagi 6. 31 dibagi 6, kita mencari 6 kali berapa yang mendekati hasilnya 31. Iya, tadi dapat 6 dikali, tulisannya. 6 dikali 5. 6 dikali 5 itu 30. Nah, sekarang 31 dikurang 30, itu hasilnya 1. Kemudian per 6. Kita tulis ulang kembali 6, karena penyebutnya adalah 6. Nah, jadilah hasilnya 3, 1 per 2 atau 3 1/2 ditambah 1, 2 per 3, itu hasilnya 5, 1 per 6. Nah, selanjutnya cara yang kedua. Jadi cara yang kedua itu 3, 1 per 2 ditambah, ini cara yang kedua ya, tadi cara pertama sudah. 1, 2 per 3. Nah, sekarang kita pisahkan antara ini bilangan aslinya ya. 3 ditambah 1. Kemudian 1 per 2 atau 1/2 ditambah 2 per 3. Artinya kita pisahkan. Ini pecahan biasanya. Nah, selanjutnya 3 tambah 1 hasilnya 4. Nah, ini kita samakan penyebutnya 2 dengan 3. 2 kali 3 tadi hasilnya 6. Nah, kita tulis kembali 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 kali 1 tetap 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Nah, sekarang 4. Tulis ulang kembali. Kemudian 3 tambah 4 hasilnya 7 per 6. Ingat 6-nya tidak ditambah, ditulis ulang kembali. Nah, sama dengan ini 7 per 6, kita karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan biasa. 7 per 6, 7 dibagi 6, hasilnya 1. 1 kali 6, 6. Jadi 7 dikurang 6.
Itu hasilnya 1. Jadi 1 ditulis ulang sini, 1/6. Jadi 1/6. 4 ditambah 1/6. Nah, selanjutnya 4 ditambah 1 itu hasilnya 5. 1/6. Nah, itulah penjumlahan pecahan campuran cara 1 dan cara 2. Nah, nantinya jika ada tugas, anak-anakku bisa menggunakan salah satunya saja, yang mana yang mudah dipahami. Misalnya kalau anak-anakku bisa lebih memahami cara pertama, maka gunakan cara pertama. Namun jika lebih memahami cara kedua ini, boleh menggunakan cara kedua. Demikianlah, mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan dan gunakan masker jika keluar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.